Oke, nah itu ya teman-teman. Jadi kita akan coba untuk membahas soal-soal kembali di Mapel Fisika. Dan hari ini kita ada 6 soal, bahkan lebih dari 6 soal ya kayaknya, 7 soal ya. Soal yang akan kita bahas seperti itu. Siapa yang diberi terus? Puan dan masuk. Oke, ini siap. Ya. Oke, kita akan langsung coba di soal nomor 1. Kita lihat di sini bisa dibaca oleh Ersa. Silakan Ersa. Tabel di atas menunjukkan posisi benda yang bergerak lurus. Kecepatan rata-rata benda selama 3 second pertama adalah Oke, kecepatan rata-rata. Ini kan kemarin kita sudah bahas ya. Kalau kecepatan rata-rata itu rumusnya apa sih Ersa? sigma S per sigma T. Oke, sigma S per sigma T. Di mana sigma S itu merupakan perubahan posisi atau perubahan jarak ya. Sedangkan kalau misalkan ya, oke, nah ini. Oke. Berarti sigma S per sigma T itu adalah kecepatan rata-rata. Nah, 3 sekon pertama. Ini bisa dilakukan dengan 2 cara. Cara yang pertama itu dilakukan dengan 1 per 1. Jadi dari 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3 sekon. Jadi cara pertama itu kita cari 1 per 1. Tapi rata-rata dari 0 ke 1 sekon itu adalah, kita lihat posisinya dari 0 sampai 1 sekon. Berarti dari delta S per delta T-nya, delta S-nya itu adalah 2,5 dikurangi dengan 0 dibagi dengan, waduh, oke, langsung ini. Sebentar ya. Dua koma lima. Kedengaran suara saya? Kedengaran, Nak? Oke. Terus delta T-nya itu adalah 0 sampai 1 sekon, berarti 1 dikurangi 0. Berarti 2,5 dibagi 1 ya. 2,5 dibagi 1 sama dengan 2,5. Nah, ini adalah 2,5 meter per sekon yang dari 0 sampai 1. Lalu dari, oke, 0 sampai 1, terus habis itu 1 sampai 2. 1 sampai 2 berarti adalah 5 dikurangi 0, 5 dikurangi 0. 2 sekon, 2 ke 1 berarti 2,5. Ini 2,5 dibagi dengan 2 dikurangi 1. 5 dikurangi 2,5 berarti 2,5 dibagi 1 sama dengan 2,5 sama. Setelah itu kecepatan rata-rata dari 2 ke 3. Karena kita sampainya ke 3 sekon pertama. Berarti 7,5 di 2 sekon posisinya ada di 5,0 dibagi dengan 3 dikurangi 2. Nah, dikurangi 2. Jadi sama dengan 2,5 dibagi 1. Jadi hasilnya 2,5. Nah, secara keseluruhan berarti itu adalah, ini dijumlahkan semuanya. Berarti 2,5 ditambah 2,5 ditambah 2,5. Karena di sini rata-ratanya ada pada 3 kali 3 sekon pertama, berarti ini dibagi dengan 3. Oke, ini saya agak keliru gambar ininya. Oke, ini dibagi 3. Nah, berarti 2,5 tambah 2,5 tambah 2,5 berarti kan 7,5 tuh. Dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 2,5 meter per sekon.
Ini cara pertama. Berarti kita dapat nih 2,5 meter per sekon. B jawabannya. Tetapi ada cara keduanya. Cara keduanya itu lebih simpel sih sebenarnya. Cara keduanya adalah karena kita yang mencari adalah 3 sekon pertama, berarti otomatis dengan menggunakan konsep delta S per delta T, berarti P sama dengan delta S per delta T. Berarti delta S-nya itu adalah posisi dari 7,5, di mana 7,5 itu berada di 3 sekon pertama, dikurangi dengan 0. Kurangi dengan 0 awal mulanya. Dibagi dengan delta T-nya. Delta T-nya berarti 3 dikurangi dengan 0. 7,5 dibagi 3 hasilnya 2,5. Sama, berarti meter per sekon. Simple. Ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut? Udah, Kak. Udah ya. Oke. Siap. Oke. Hamdan? Terdengar suara saya, Hamdan? Dengeran. Hamdan, ada yang ditanyakan? Aman. Aman ya. Oke deh kalau gitu. Sip, lanjut ke soal yang kedua. Oke. Nah, ini agak sedikit ya. Soal yang kedua bisa dibaca oleh Hamdan, silahkan. Siapa? Oke, coba dibaca. 2 buah balok bermasa M1. 2 buah balok bermasa M1 sama dengan 1,0 kg dan M/2 sama dengan 2,0 kg saling berhubungan dengan seutas tali yang bergerak tanpa slip melalui sebuah katrol dengan momen inersia 0,01 kg meter per kubik. Jika balok apa ini? Bergerak dengan kecepatan linear 2,5 meter cm per kubik dan percepatan gravitasi 10 meter second. Kedua, jari-jari katrol adalah meter per second kuadrat ya. Oh iya. Ya, meter per second kuadrat. Oke, terima kasih Hamdan. Ya, sama-sama Kak. Ya. Oke, untuk soal nomor 2, ini caranya adalah kalian harus bisa menggambarkan sistem tersebut dari soal cerita ini gitu. Nah, bagaimana caranya? Kalian harus menghayati soal tersebut supaya kalian bisa menggambarkannya. Nah, kita lihat di sini. Ya, saya ke pen dulu. Oke, ke warna hitam ini. Oke, 2 buah balok bermasa M1 sama dengan 1 kg dan M2 sama dengan 2 kg saling berhubungan dengan seutas tali yang bergerak tanpa slip melalui sebuah katrol. Berarti kalau katrol, kita buat katrol nih. Kalau sistemnya adalah katrol dalam soal cerita itu, berarti kita buat katrol. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu, ada 2 benda. Yang pertama, itu adalah balok M1. Dan yang kedua, ada balok M2. M1-nya adalah 1 kg. Dan M2-nya adalah 2 kg. Kira-kira nih secara kasat mata, balok manakah yang jatuh ke lantai, M1 atau M2? M2. Karena apa? M2. Berat. Lebih besar. Ya, 2 kilo. Nah, gitu, betul. Jadi 2 kilo itu lebih besar daripada M1, yaitu 1 kg. Makanya kenapa arah percepatan linearnya itu arahnya ke bawah pada M2. Sedangkan pada M1 arahnya A-nya itu ke atas. Seperti itu. Sampai di sini paham ya, teman-teman ya? Iya, Kak. Oke. Nah, setelah itu
Nah, setelah itu pastinya dia akan istilahnya punya yang namanya masing-masing W1 gaya beratnya dan W2 seperti ini. Lalu karena ini tali, maka terdapat yang namanya tegangan, gaya tegangan talinya. Oke, T1 dan T2. Maka kita harus bisa mencari terlebih dahulu gaya tegangan talinya sebelum kalian bisa mencari jari-jari katrolnya. Kenapa harus kita cari jari-jari katrol? Karena di cerita itu diketahui yang namanya ini momen inersia. Momen inersia. Kenapa ada momen inersia? Karena katrol berputar. Kalau katrol berputar, otomatis dia akan menghasilkan momen inersia. Nah, yang pertama kita harus mencari dulu gaya tegangan talinya. Benda satu, masing-masing benda memiliki gaya tegangan tali yang berbeda-beda. Berarti sigma F1 itu akan sama dengan M1 dikali dengan A. Gaya yang terjadi pada benda pertama itu ada dua, teman-teman. Ada W1, oke, salah ya. Ada, oke, bentar ya. Ada W1, ada T1 di benda pertama. Berarti sigma F1-nya itu adalah adanya W1 dan dikurangi F1. Oke. Kalau misalkan lihat di sini, A-nya itu arahnya itu ke atas pada benda pertama. Kalau arahnya ke atas, berarti manakah yang positif, T1 atau W1? T1. Oh ya, T1 ya. Ini berarti T1-nya positif, teman. Nah, T1-nya positif. Sedangkan yang W1-nya itu negatif. Sama dengan M1 dikali dengan A. Gitu. Oke, siap. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi, negatif W1-nya. Negatif W1 berarti kan M1 dikali dengan G. Ditambah T1 sama dengan M1 dikali dengan A. Percepatan. Oke, M1-nya kita masukkan. Berarti 1 kg dikali G-nya 10, percepatan gravitasinya. Tambah T1. Dan M1-nya berarti 1 kg dikali percepatan linearnya berapa? 2,5. 2,5. Di soal ya, yang ini ya. Tuh. Setelah itu 1 kali 10 berarti minus 10 ditambah T1 sama dengan 2,5. Berarti T1 sama dengan 2,5 ditambah 10. Berarti sama dengan 12,5 Newton. Oke. Nah, oke. Nah, ini adalah benda pertama. Mau dilanjutkan dulu sampai selesai atau sholat asar dulu ini? Teman. Dazan ini. Saya kasih pilihan. Sholat asar dulu aja ya. Sebentar ya. Gimana, teman-teman? Halo. Satu soal, Satu soal aja ya. Oke, siap-siap biar kayak ini ya. Oke, sekarang ke benda yang kedua. Karena kita sudah mencari nilai T1-nya, maka ke benda kedua. Keduanya. Berarti sigma F2 sama dengan M2 dikali A. Coba dulu di mute dulu ya suaranya ya. Oke, saya yang ini. Oke, sigma F2 sama dengan M2 dikali A. Berarti ada dua gaya di sini yang berdekatan dengan massa benda kedua, yaitu W2
dan T2. Ini untuk mencari sigma F2-nya. Berarti ada T2, ada W2. Kalau misalkan arah percepatannya ke bawah, maka yang positif itu adalah W2-nya. Berarti W2-nya adalah positif, sedangkan T2-nya adalah negatif. Sama dengan M2 dikali dengan A. Negatif T2-nya yang kita cari, ditambah W2-nya, itu adalah massa benda kedua. Massa benda kedua dikali dengan kecepatan gravitasi. Sama dengan M2 dikali dengan A. Oke, karena kita yang cari T2 berarti T2-nya kita tetapkan, tetap ada negatifnya ditambah dengan M2-nya itu adalah 2 kg dikali dengan 10 percepatan gravitasi bumi sama dengan 2 kg dikali percepatan linearnya 2,5. Oke, negatif T2 ditambah 2 kali 10 berarti 20 sama dengan 2,5 kali 2 berarti ini 5. Karena kita cari negatif T2-nya, karena ini masih negatif, berarti T2-nya kita pindah ruaskan aja. Berarti di sini hasilnya negatif jadi positif. T2 sama dengan 20 dikurangi 5. 20 kurangi 5 berarti 15 Newton. Itu adalah T2-nya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, setelah itu kita akan mencari berapakah sih jari-jari katrol itu dengan konsep yang namanya momen inersia. Momen inersia. Jadi kita harus tahu nih momen inersianya nih, rumus dari momen inersianya. Rumus dari momen inersia itu adalah sigma torsi atau momen gaya itu akan sama dengan momen inersia dikali dengan percepatan sudutnya atau alfanya. Nah, setelah itu kalian harus tahu juga bagaimana penurunan rumus ini, sedangkan kan dalam soal itu kita tidak memiliki nilai momen gaya dengan nilai percepatan sudut ya, hanya saja ada momen inersianya. Nah, maka untuk melihat momen gaya yang ada di katrol, kita lihat di sini teman-teman. Oke, ini katrol ya. Nah, ini kan gini. Nah, prosesnya kan gini ya. Maka si katrol itu kan akan berputar kan searah jarum jam. Nah, maka di sini yang berpengaruh itu adalah T-nya. Ini T1, yang ini T2-nya. Gaya yang terdekat dengan titik pusatnya itu adalah momen gaya. Berarti di sini ada R-nya, jari-jarinya. Jari-jari itu adalah panjang lengan terdekat dari titik pusat terhadap gaya pada sebuah sistem. Nah, berarti momen gaya yang terjadi pada katrol itu adalah dari 3 faktor, yaitu T1, T2, dan R-nya. Oke, nah berarti sigma torsinya itu adalah T2 dikurangi T1 dikali dengan R sama dengan I dikali dengan alfa. Alfa itu bisa dicari dengan penurunan rumus, yaitu percepatan linear dibagi dengan jari-jarinya. Seperti itu. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak, sebelum saya lanjutkan dengan perhitungannya. Itu pengurangan T1T karena tidak searah dengan jarum jam gitu, Pak? Ya, betul. Tidak searah dengan jarum jam. Ya, betul. Jadi selisih. Jadi antara T1 dengan T2 itu selisih. Selisihnya itu dipengaruhi oleh arah itu tadi, arah percepatan linear seperti itu. Oke, sekarang
kita masukkan nih T2-nya itu adalah tadi, T2-nya berapa tadi? 15 ya. Dikurangi T1-nya itu adalah 12,5. R-nya itu adalah yang dicari, sama dengan I-nya kita punya momen inersianya tadi berapa? 1. 0,01 ya. 0,01 dikali dengan A-nya. A-nya itu adalah percepatan linearnya tadi berapa? 2,5. 2,5 betul. 2,5 dibagi dengan R. Oke. Kita hitung-hitungan matematisnya. 15 kurangi 12,5 berarti 2,5. 2,5. Betul. R sama dengan 0,01 dikali 2,5 berapa? Nah, nggak apa-apa, nggak perlu kayak gitu. Jadi gini aja, 0,01 dikali 2,5 dibagi dengan R. Jadi di sini kita lihat, ada 2,5, ada 2,5. Fungsinya perkalian, coret, coret. Sama kan? Jadi 2,5 dengan 2,5 ini bisa dicoret. Sehingga R-nya yang ada di bawah itu dikelompokkan. Asalnya dibagi jadi dikali R kali R berarti R kuadrat sama dengan 0,01. Nah, terus habis itu R kuadrat, kalau misalkan ini jadikan notasi ilmiah, 0,01 itu berapa? 10 pangkat berapa? 10 min 2. 2, betul. Berarti R-nya itu adalah 10 pangkat minus 2 diakarkan. Secara umum, dalam fungsi eksponensial berarti 10 pangkat minus 2 ketika diakarkan itu sama juga dengan dipangkatkan setengah. Sehingga 10 pangkat minus 2 dipangkatin setengah hasilnya adalah 10 pangkat minus 2 dikali dengan setengah. Coret, coret. Sehingga hasilnya adalah 10 pangkat minus 1. Ya kan? Setengah kali minus 2 berarti minus 1. Seperti itu. Berarti 10 pangkat minus 1 adalah 0,1 meter. Ini adalah jari-jari katrol. Jadi jawabannya adalah ada ya. Oh, ada. Jadi kalau tadi kan meter ya, kalau diubah ke Sentimeter. Berarti berapa? 10. 10, betul. 10 meter. Sentimeter. Sentimeter, betul. Lupa. 10 meter. Katrol dengan 10 meter ya. Oke, banyak. Ada yang ingin ditanyakan? Kan Ya. ada rumus momen inersia teh yang banyak ini yang 8. Itu ya. Itu kalau misalkan itu diketahuinya massa dengan jari-jarinya. Itu mungkinnya kayak gitu. Kalau yang ini itu adalah ketika hubungan antara momen gaya terhadap percepatan sudut untuk mencari momen inersia. Jadi ini hubungan antara momen gaya dengan momen inersia. Itu adalah momen gaya sama dengan momen inersia dikali percepatan sudut. Sedangkan kalau momen inersia secara murninya itu adalah yang tadi 8 bentuk. Itu tergantung dari jenis benda dan bentuk benda itu sendiri. Itu yang diketahui adalah massa si katrol itu tadi dengan jari-jari katrolnya seperti itu. Tapi di sini kan massa katrolnya kan diabaikan. Gitu. Ya. Dan untungnya di dalam soal ini hanya yang diketahui itu momen inersia langsung gitu. Jadi tidak perlu cari momen inersianya, tetapi yang dicari adalah jari-jari katrolnya dengan konsep hubungan antara momen gaya dengan momen inersia, yaitu momen gaya sama dengan momen inersia dikali percepatan sudut. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Udah nggak? Oke. Kita akan break sebentar, sekitar 15.30 kita akan masuk lagi untuk sholat asar. Ya, teman-teman, terima kasih. Kita sholat asar terlebih.
Assalamualaikum. Salam.